Oke, pada kesempatan kali ini di sini kita akan melakukan unboxing. Ini adalah salah satu barang yang aku beli di minggu ini, teman-teman. Kita akan langsung aja unboxing, bro. Barang apa ini? Oke, kita akan langsung buka. Ini dia. Gini. Dia, wah kena deh. Nah, sudahlah, nggak apa-apa, cuman kena sedikit. Nah, ini dia. Oke, teman-teman semuanya. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi ini adalah laser. Ini adalah card reader. Oke, multi card reader 3 in 1. Dan ini adalah kali pertama aku menggunakan produk dari si Lexar, teman-teman. Jadi sebelumnya kita udah terbiasa pakai Samsung, pakai SanDisk ya untuk memory cardnya, tetapi di sini untuk card reader kita coba untuk Lexar ya. Kita coba Lexar dan dia itu Type C, cuman di sini tuh karena 3 in 1 dan dia USB 3.1 tipe A ya, teman-teman. Oke, kita berganti, teman-teman. Jadi di sini tuh memang ini pertama kali aku pakai Lexar ya, jadi produk dari Lexar. Dan produk yang pertama ini di sini kita coba untuk multi card reader. Jadi card reader ini sebenarnya di sini aku tuh suka untuk ketika kita pengen memberikan perbandingan antara Oke, teman-teman, jadi ini adalah card reader, dan card reader ini adalah card reader merek Lexar. Di kemarin pas aku coba cari di marketplace itu pas ada diskon kemarin. Nah itu ya, jadi ini yang ya setidaknya kita bisa ini ya, karena ini ada 3 in 1 ini, jadi kita bisa lebih banyak pilihan kartu memori yang bisa kita masukkan ke sini. Jadi tidak hanya micro SD card, dan itu ada SD card juga, ataupun di sini dia juga support CF, teman-teman, atau compact flash. Nah jadi biasanya yang buat kamera-kamera yang khusus ya di situ. Di SD card, micro SD itu biasanya umum ya, tapi untuk yang CF ini biasanya di kelas profesional. Hanya aja di sini memang untuk si Lexar ini dia tidak terlalu ini ya, untuk yang ini, untuk yang tak beli ini dia tidak terlalu fokus di compact flash, tetapi dia fokusnya di SD dan micro, sehingga jadi untuk kecepatan compact flashnya pun juga terbatas, tidak seperti ketika di micro SD dan SD cardnya. Bentuknya seperti apa sih compact CF flash ya, CF compact flash itu biasanya bentuknya itu kotak, teman-teman. Kalau kalian lihat ini bentuknya itu kotak ya, kotak kayak gini, dan dia itu biasa digunakan untuk ini ya, DSLR. Beberapa DSLR dia support untuk compact flash ini, teman-teman, dan still image recorder dan lain sebagainya dengan high performance seperti ini. Oke, sedangkan untuk yang ini di sini kita memang sebenarnya fokusnya ada di dua nih, card micro SD sama SD card seperti ini, karena di sini tuh dia bisa. Nah ini kalian bisa lihat lebih detail karena ini kita coba studio yang baru kayak gini. Jadi ini ketika kalian bisa lihat lebih detail di bagian belakangnya seperti ini. Oke, jadi dia support USB 2 ya, otomatis ya, karena ini USB 3.1 otomatis dia juga support USB di bawahnya, teman-teman. Tenang aja di situ. Cuman kecepatannya di sini ya, teman-teman ya. Kecepatannya dia bisa menjadi lebih maksimal ketika kita gunakan SD card ataupun micro SD card, teman-teman. Seperti ini. Makanya kenapa kok kita itu coba untuk beli si multi card ini, teman-teman, seperti itu kan. Jadi untuk meningkatkan performa dari si SD card dan micro SD card, jadi biar lebih maksimal gitu ya, teman-teman. Maksimal kecepatannya biar tercapai. Dan sekaligus mungkin nanti kita akan coba untuk kasih kepada teman-teman itu perbandingan antara ketika kita itu pakai
card reader yang di sini bisa dikatakan ya profesional sama card reader yang biasa teman-teman. Seperti itu. Yang jelas kita udah punya konteksnya. Di situ jelas ya card reader itu berpengaruh banget dengan kecepatan yang ada ya teman-teman. Kita pernah bandingkan juga ketika kita cobain micro SD card di Chromebook dengan dibandingkan dengan card reader yang biasa teman-teman. Dari segi kecepatannya itu berbeda. Seperti itu teman-teman. Nah, hanya aja memang itu tidak bisa melebihi dari batas yang memang sudah ditentukan di micro SD card-nya. Misalnya micro SD card-nya itu maksimal cuma 150 ya, segitu 150 MB gitu ya teman-teman, atau 200 misalnya, itu maksimal, itu tidak bisa lebih ya. Secepat-cepatnya card reader di situ tetap aja maksimalnya adalah maksimal dari perangkat memori tersebut ya, kecepatan yang bisa dicapai si perangkat memory card tersebut. Oke. Seperti itu, langsung aja di sini kita akan melakukan unboxing teman-teman. Kita akan melakukan unboxing ini di studio yang ya seperti ini teman-teman. Kita akan coba pakai ini. Ini bisa diganti lampunya. Nah, ini padang banget dan nah ini yang agak cozy gitu ya. Kita ubah ke agak cozy kayak gini. Nah, langsung aja di sini kita buka lewat sini ya, lewat samping kanan, samping kiri ke bawah. Ternyata ini disegel semua ya, segel di samping sebelah kiri, kanan. Oke, dan ini benar-benar packagingnya sih oke ya. Dari segi packaging di sini keren sih. Di sini kelihatan premium ya. Ini 200 ribuan. Kita akan buka dari sini deh. Ini cuma ada satu doang ininya. Nah, sudah ya, kita buka. Kalau kita buka deh teman-teman, jadi kita akan lihat apa aja yang ada di dalam boxnya. Oke, alright, langsung kita buka. Yes, oke, udah kosong istilahnya, kosong. Dan ya seperti ini teman. Ini dia. Oh, jadi kita itu dapat ini, ternyata itu besar banget ternyata teman-teman. Aku kira itu kecil, cuman ini ternyata besar dan oke. Wow, ini berisi. Ini berisi teman-teman. Jadi kelihatan banget untuk build quality-nya ya teman-teman ya. Di sini tidak sekedar dia itu plastik kayak gini. Ini memang materialnya ini plastik ya teman-teman ya. Tapi di dalamnya itu kayak ada material lain gitu ya selain plastik nih. Jadi kayak tebel gitu loh teman-teman ya. Padat dan ini tuh tidak enteng gitu ya teman-teman. Jadi ini ada kayak ada pemberat nih di situ. Di sini kalian bisa lihat ini Type C. Di sini di bawah ini ternyata ini ada, oh ini plastik beneran. Nah ini ada kayak karet-karetnya, rubber ya berarti ya, karet. Jadi biar kalau misalnya kalian taruh di kaca mungkin tidak melengseng ya, tidak merucut. Terus di sini kalian lihat ini untuk CF card, ini untuk SD card, ini untuk micro SD teman-teman. Jadi ada 3 itu, makanya 3-in-1. Dan kalau kalian lihat di sini ini made in China. Alright, kita dapat ini ya, ini kabelnya pun juga kabel Type C ke tipe A teman-teman, tipe A tapi 3.1 ya, USB 3.1. Cukup cepat ya harusnya teman-teman ya, seperti itu. Tapi aku kira di sini tuh Type C ke Type C teman-teman ya. Tapi ternyata tipe A, jadi ini lebih universal kalau misalnya kalian itu colokan ke komputer, karena memang tidak semua komputer itu dia ada Type C-nya teman-teman, seperti itu. Kalau komputer yang sekarang sih saya rasa udah ada Type C-nya. Tapi mungkin tergantung itu ya teman-teman ya. Tergantung harga ya. Oke, seperti itu. Ya sebenarnya seperti ini aja teman-teman ya. Jadi kita perlihatkan ini dia. Jadi ini adalah boxnya teman-teman. Jadi box yang kita gunakan, coba kita gunakan, ternyata cukup keren juga di sini. Apalagi ketika kita ganti-ganti. Ini seperti yang udah kita berikan di beberapa pembahasan kita bisa ganti lampunya, tampilannya jadi keren nih. Tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini kita gunakan secara langsung untuk melakukan review. Ternyata ini cukup keren. Ya, cukup keren. Kita tinggal coba aja untuk performanya kita tes. Alright, langsung aja cus.
Oke, BTW di sini kita akan coba tes pakai ini ya, pakai micro SD. Ini micro SD SanDisk yang profesional, kalian bisa lihat di sini. Nah, seperti ini teman-teman, yang dia itu ukuran 128 yang Extreme Pro. Seperti ini kita akan coba perlihatkan pada kalian perbandingan ketika kita itu pakai card reader yang dulu yang biasa tanpa merek, tapi dia sudah Type C kayak gini. Yang biasa kita pakai dan ini udah cukup lumayan sih sebenarnya. Tetapi di sini kita pengen membuktikan saja di sini ketika kita itu bandingkan dengan card reader yang dia memang sudah proper ya untuk profesional kayak gitu teman-teman, seperti itu. Dan kalau kalian lihat di sini ini tuh dia support SD card dan micro SD card, sedangkan di sini dia 3 ya teman-teman, dia ada tambahannya CF card, jadi ya nggak perlu beli lagi ya teman-teman, seperti ini udah jadi satu, lebih simple sih teman-teman. Dan apalagi di sini dia pakai kabel kayak gini sehingga di sini akan lebih aman ketika kita taruh di space port yang dia itu memang sudah padat banget gitu ya. Kadang kan kalau misalnya kita pakai apalagi yang seperti ini ya teman-teman, kita taruh di PC yang USB colokannya itu udah padat banget, itu kan dia nggak bisa ya, dia nutupi gitu ya. Tapi dengan adanya kayak gini teman-teman ya, ini dia bisa gitu ya, karena ini lebih kecil, lebih ramping. Alright, langsung aja ya teman-teman, kita ke studio. Oke, case pertama di sini SD cardnya micro SD cardnya di sini kita pasang di ini. Oke, SD card reader yang ada di sini teman-teman, jadi yang biasa kita sudah siapkan di sini filenya, jadi sebesar 2 ini ya 2.4 GB-an. Jadi kita akan gunakan untuk coba transfer ke sini. Jadi kita manual aja di sini ya. Kita coba manual, kalian bisa lihat untuk kecepatannya seperti apa. Kita langsung colokkan aja di sini. Ini sama-sama ya, teman-teman. Cuman ini cuman 2.0, tapi ini ditaruh di sini nih. Oke. Sudah, oke, dan sudah terdeteksi. Sekarang saatnya di sini kita akan langsung copy. Oke, kita copy, teman-teman, copy. Langsung kita paste ke sini nih. Nah, kita paste ke sini, ke ini ya, jadi ke SD card. Kita lihat, kita paste. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk kecepatannya nih, 27.07.7 ya, 27.7 MB per S. Kalian bisa lihat di situ, dan itu 1 menit. Oke, dia langsung cepat gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi antara 27 ke 28. Oke, seperti itu. Kita perlihatkan pada kalian detail untuk kecepatannya seperti itu teman-teman. Ini ada kecepatan writing ya. Biasanya kecepatan writing itu dia lebih rendah ketimbang kecepatan baca atau readingnya teman-teman, seperti itu. Oke, kalau sedikit lagi, dan ya antara 28 ke 27. Oke, seperti ini. Alright, sudah tertransfer, dan sekarang kita delete ya teman-teman ya. Kita delete. Oke, just kita delete teman-teman. Setelah itu di sini, setelah kita delete, kita akan beralih ya. Kita akan langsung beralih, kita gunakan ini dia, si Lexar ini. Kita bandingkan. Kita eject dulu, eject. Alright. Setelah itu di sini kita ubah ke sini ya. Jadi kita pakai card reader ini teman-teman. Jadi untuk transfer file yang sama. Nah, oke. Wow, modelnya gini ya ternyata ya. Ini dia masangnya juga nggak bisa balik ya teman-teman. Jadi masangnya seperti ini. Jadi ini tuh kayak ada tuh, ternyata dia di kuncinya dia ditekan teman-teman, jadi tidak hanya tinggal selorok kayak gitu, tapi dia harus ditekan kayak gitu. Nah, ini udah ngunci ini teman-teman, jadi ditekan kayak di smartphone ya, smartphone. Setelah itu di sini kita buka dulu yang ini. Alright, nah seperti ini. Oke bang, kenapa kok kamu kan udah punya card reader, tapi kamu beli lagi, kan mubazir gitu loh. Oke, ya itu tadi ya tentunya kan lebih komplit dan lebih proper saja kalau misalnya nanti digunakan untuk transfer file, karena nanti sebagian besar juga di sini kan kalau misalnya kita menggunakan micro SD tinggal colokkan aja seperti ini, SD card tinggal colokkan seperti ini, CF card tinggal colokkan, kan enak. Sedangkan untuk yang ini pun juga dia tidak ada CF cardnya gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan langsung aja di sini kita akan colokkan ini ke komputer. Oke ya, sudah nyolok. Ini ada laba-laba kecil men, malam hari ini ada laba-laba. Laba-laba. Nah seperti ini teman-teman, jadi kita udah colokkan. Ini tadi merah, dan kalau udah biru ini sudah terkoneksi ya teman-teman. Ternyata cukup singkat, dan di sini sudah baca nih.
Oke, udah baca dan kita akan langsung aja cobain. Tadi kita lihat ke sini. Kenapa ini jadi seperti ini? Nah, ini dia. Ini ya, yang sama ya, teman ya. Kita copy. Oke, kita copy. Right, langsung di sini. Tadi tinggal kita back klik 2 kali, langsung di sini kita copy paste ya. Kita paste. Dan kalian bisa lihat di sini kecepatannya, wah, di sini kita bisa mendapatkan kecepatan maksimal teman-teman. Jadi di sini 109 MB per S teman-teman. Jadi ini bisa menjadi lebih cepat. Kalian bisa lihat sendiri dengan kartu SD card yang sama. Ini sudah membuktikan bahwa card reader ini dia sangat berperan teman-teman ya, sangat berperan ketika kalian gunakan untuk transfer data. Makanya kenapa pas kalian itu beli card reader ya mungkin yang murah ya teman-teman ya, itu kelihatannya lemot itu ya ketika ditransfer data ya, karena itu tadi teman-teman ya. Jadi perbedaan antara card reader ya seperti itu gitu ya teman-teman, gitu kelihatan banget ya perbandingannya. Tadi yang pertama itu untuk kecepatan writing itu 20 ya teman-teman ya, 27 28. Sekarang ketika kita ganti ke ini gitu ya dengan kartu memori yang sama ya, micro SD card yang sama, itu tadi ternyata itu berbeda banget, dia bisa mendapatkan sampai 100 teman-teman. Seperti itu artinya apa, di sini memang untuk kecepatan writingnya sudah mendekati sesuai yang diuji ya teman-teman. Walaupun ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu gitu ya teman. Kecepatannya jadi tidak maksimal, misalnya nih port ya. Misalnya kalian itu ini kan USB 3.1, tetapi di sini kalian colokkan di USB 2.0. Nah, itu ya, itu juga walaupun itu tidak terlalu signifikan karena di sini masih terjangkau sih sebenarnya. Kalau misalnya USB 2.0 teman-teman, transfer rate-nya itu sampai 480, sedangkan 3.0 itu bisa sampai 4 GB per second per detik ya teman-teman, seperti itu. Jadi 480 itu ini udah menjangkau sih sebenarnya kecepatan standar SD card, micro SD card itu yang murah-murah ya teman-teman. Itu biasanya ya cuman 200 Mbps itu udah cepet ya, termasuk cepet. Nah, ada juga yang lebih dari itu ya, teman-teman, tapi di situ rata-rata segitu, jadi masih masuk ya. Yang 480 Mbps itu biasanya yang SSD yang lebih dari itu, seperti itu teman-teman. Jadi oke, itu masih masuk ya teman-teman ya. Kecepatannya jadi meningkat, jadi ya sebenarnya bukan meningkat di ininya, jadi itu jadi memang sudah selayaknya si micro SD card itu mendapatkan kecepatan seperti itu gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi dari micro SD nya, karena itu tadi kan Extreme Pro kayak gitu teman-teman, itu sudah segitu gitu kecepatannya, memang nggak tinggi. Tapi ketika kalian itu memakai katakanlah di sini ya micro SD card yang harganya agak murah, jadi yang biasa, misalnya yang kalau SanDisk itu biasanya yang ultra kayak gitu, yang ultra kayak gitu kan, mungkin itu akan mendapatkan nilai yang lebih di bawah itu gitu ya teman. Tapi setidaknya di situ kita bisa mendapatkan kecepatan maksimal ya, seperti itu yang sudah dicanangkan di dalam ya, di dalam promosinya, si promosi si micro SD card-nya kayak gitu ya. Itu kalau kalian itu lihat di deskripsi kan, itu kecepatan baca tulisnya kan kelihatan berapa. Nah, contohnya adalah ini. Ini contoh yang lain, ini bukan yang 128. Biasanya 128 itu akan lebih kecil teman-teman untuk kecepatan rate-nya. Ini untuk ya 256 itu biasanya semakin besar itu ya, semakin besar kapasitas itu dia juga akan semakin tinggi juga teman-teman. Jadi biasanya di dalam sini tuh, di dalam tempatnya, biasanya di kemasannya itu ada tertera kayak gini nih, kecepatan read-nya berapa, kecepatan write-nya berapa. Oke, jadi clear ya. Jadi ini udah mendekati teman-teman. Ini kita abaikan aja karena ini bukan dus yang ini ya teman-teman ya. Ini beda. Ini yang Extreme Pro 256 yang udah aku beli kemarin, yang kita sudah sampaikan, kita coba sampaikan kepada teman-teman di video yang sebelumnya, unboxing gitu. Dan ya 100 kita udah dapat ini. Bang, bagaimana kecepatannya? Kecepatan read-nya gitu ya. Kalau kecepatan read biasanya kita kalau misalnya mau ngecek ya, ngecek pakai Crystallis disk gitu ya teman-teman, seperti itu. Tapi di sini kita sampai di sini dulu aja. Kita sampai di sini aja teman-teman untuk yang ini tesnya. Jadi cukup untuk mewakili ya teman-teman ya, mewakili konteks dari video ini, yaitu memberikan pada teman-teman itu bukti bahwa di sini itu
card reader itu sangat berpengaruh, dan pengaruhnya cukup ngeri ya. Perbedaannya cukup jauh teman-teman ya ketika kita bandingkan dengan ini gitu ya teman-teman. File 2 GB itu cuman berapa detik tadi ya teman-teman ya, kalian bisa lihat di video yang tadi di menit keberapa tadi ya teman-teman, seperti itu. Ini masih tak tancapkan di sini. Ketika aku coba untuk lihat-lihat yang ada di sini ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, kita lihat coba performa di sini. Ini 4K ya teman-teman ya. Jadi video-video 4K yang diambil di DJI Action 2 seperti ini. Kita akan coba lihat. Oke, wow, lancar banget deh, lancar men, lancar. Oke, alright. Jadi ini benar-benar kayak kita itu muter di SSD ya teman-teman ya. Kan kadang kalau sebenarnya kalau ini dari pengalamanku ketika kita pakai ini itu sudah lumayan teman, ketika kita play video 4K kayak gitu udah lumayan lancar gitu ya teman-teman ya. Tetapi ketika aku beli card reader yang lebih rendah dari ini teman-teman, itu macet-macet. Ya memang ada kelebihan atau kekurangan ya. Kelebihannya adalah di harganya. Harganya lebih murah teman-teman, dan setidaknya kalian udah bisa transfer data kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau gunakan untuk read ya, untuk read data, atau misalnya kalian butuh cepat kayak gitu ya, nggak bisa kayak itu. Yang penting bisa read and write ya teman-teman, kayak gitu ya. Nanti ya biasanya di situ ya berpengaruhnya di waktu teman-teman. Jadi waktunya akan lebih lama ketika kalian pakai SD card reader yang kalian beli dengan harga yang lebih murah, biasanya gitu teman-teman. Ya itu tadi ketika kita contohkan kita membeli yang si Lexar profesional ini teman-teman, ini membuktikan bahwa kalau memang di sini tuh ada harga ada rupa teman-teman ya. Walaupun sebenarnya masih ada yang lebih tinggi dari ini teman-teman, tapi saya rasa ketika kita lihat di kecepatannya di sini memang di promosinya dia itu sampai 310 Mbps seperti itu sih, gitu teman-teman. Oke, jadi kejawab ya teman-teman ya untuk video kali ini. Jadi buat kalian yang mungkin memperdebatkan hal itu, kenapa kok punyaku di komputerku kok lemot banget, tapi kok di punyamu enggak gitu ya. Ya ini ada harga ada kualitas kayak gitu teman-teman ya, sesimpel itu sih untuk ini ya teman-teman ya, katiternya. Jadi kalau misalnya kalian mau debatkan ini padahal udah cepet beli card memory cardnya itu kan cepet, ini yang profesional tapi kok kenapa ini lemot ya gitu ya, buat transfer data lama kayak gitu ya. Ini permasalahannya teman-teman, katiternya. Kalau misalnya pengen cepet, kalian bisa beli yang profesional kayak gini aja gitu ya teman-teman. Ini cukup lumayan ya teman-teman ya, walaupun ya lumayan mahal juga gitu ya, 200 ribuan gitu ya. Tapi kalau untuk investasi gitu ya teman-teman, investasi saya rasa oke juga di sini ketika kita memang gunakan untuk ini ya. Apalagi kalau misalnya pertama kalian ngevlog misalnya, atau kalian buka jasa yang saya editing video ya, editing video kayak gitu. Tentu ketika kalian transfer data dari file SD card micro SD card klien itu kan tentu pengennya cepet ya teman-teman ya. Jadi biar si klien tidak nunggu lama gitu ya, tidak nunggu lama seperti itu gitu kan. Jadi asalkan kalian itu ada tujuannya teman-teman ya, untuk apa gitu ya teman-teman, itu saya rasa ini jadi investasi. Tapi kalau misalnya enggak gitu ya, jadi sekedar untuk baca dan nanti kalian kalian itu mau menggunakannya menggunakan filenya itu di komputer, saya rasa untuk memory card reader yang semacam ini tuh udah cukup teman-teman. Yang penting udah bisa baca ya, yang tidak terlalu mendesak saya rasa nggak masalah. Yang penting di sini budgetnya terjangkau teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian memiliki budget lebih, di sini saya sarankan di sini memang beli yang lebih proper kayak gini teman-teman. Gitu sih teman-teman ya, dari sini untuk video ini teman-teman kita cukupkan sekian. Kita udah dapat kesimpulan seperti itu. Semoga itu memberikan pengetahuan tambahan pada teman-teman semuanya, terutama tentang card reader teman-teman. Yang ini sepele sih sebenarnya teman-teman, sepele, tapi kadang itu kan ini buat ini ya, jadi untuk beberapa orang buat jadi bahan debat itu ya teman-teman, debat dan gontok-gontokan gitu loh. Yang namanya teknologi itu semakin mahal itu dia akan semakin berkualitas gitu ya, seperti itu sih kuncinya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya lemot atau lihat dulu itu ya spesifikasinya kayak apa gitu ya, perangkatnya kayak apa gitu ya, sebelum gontok-gontokan debat dan